Guru hanya berdiri lagi sedikit saja masuk di APBDes itu artinya mencari bibit yang unggul dan bantuan kuota. Oke. Apa yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan? tiap tahun itu memang kesibukannya di awal musim tanam. ya. Pasti. Dari stasiun yang selalu membawakan baru 102,7 Sahabat FM Basodara Pum Radio, dan disiarkan langsung dari restoran Dapur Kupang, Opsi Talk Show pagi hari ini bersama dengan saya Victor Misa, dan hari ini saya ditemani oleh seorang yang merupakan peduli yang sangat mempedulikan akan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Yandri Snai, SPD MT, yang adalah merupakan salah seorang Widya Prada ya, Widya Prada LPMP NTT. Sorry Pak, soalnya ini satu kata yang baru buat kita ya. betul. Jadi mungkin sebentar nanti Pak juga akan menjelaskan pada kita apa itu sih Widya Prada. Dan hari ini sebenarnya kita mengundang beberapa instansi terkait untuk membahas topik kita di pagi hari ini mengenai siapkah pendidikan NTT di era digitalisasi. Dan sebenarnya kita mengundang juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dan juga dari Komisi 5 DPR Provinsi NTT yang membawahi bidang pendidikan. Tapi karena memang mereka mungkin ada kesibukan dan tidak berkenan untuk hadir di sini, oleh karena itu terima kasih untuk hadirannya Pak Yandri di pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Victor. Kabarnya? Baik Pak Victor. Selamat pagi untuk semua yang mendengarkan saat ini. Oke, baik sahabat, kita akan berbincang bersama dengan sapanangannya Pak Yandri. Betul. Pak Yandri. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Yandri dengan topik kita, yaitu siapkah pendidikan di NTT menghadapi era digitalisasi. Dan buat sahabat yang mau bergabung bersama dengan kami di sini, line WA kami buka untuk interaktifnya di 082147261015, dan juga sahabat bisa mengikuti kami secara live streaming di Facebook Sahabat FM Kupang. Di Facebook Sahabat FM Kupang, sahabat bisa juga bertanya di kolom komentar agar apapun pertanyaannya berkaitan dengan topik kami di pagi hari ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yandri. Dan kami akan menemani sahabat selama 1 jam ke depan. Oleh karena itu saya kembalikan pada Ros di studio untuk kita break sejenak. Silahkan Ros. Oke baik, terima kasih Ros. Kita kembali dari stasiun yang selalu membawakan baru 102,7 Sahabat FM, dan kita masih dalam Opsi Talk Show. Dan pagi hari ini Ros, saya juga ditemani oleh seorang narasumber kita yang baru saja hadir bersama-sama dengan kita di sini, yaitu Bapak Ayub Sanam SPD Kabid Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat bergabung dengan kami di Opsi Talk Show. Jadi hari ini kita akan berbincang bersama terkait dengan topik kita, siapkah pendidikan NTT menghadapi era digitalisasi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Pak baru sampai ya? Baru sampai ya. Oke, jadi hari ini saya ditemani oleh 2 orang bapak dari bidang pendidikan, yang satunya dari LPMP, yang satunya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik Pak, saya duluan dengan mungkin Pak Yandri terkait dengan LPMP. Apa sih LPMP itu Pak? Oke, baik ya. Apakah ada hubungan hubungan langsungnya dengan Dinas Pendidikan? Silakan Pak. Iya, oke. Kalau hubungan pasti. Tidak mungkin lah LPMP bekerja sendiri. Pasti harus ada dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Secara kelembagaan. Betul, juga Dinas Pendidikan di kabupaten kota di NTT. LPMP dulu sebelum otonomi daerah namanya Balai Penataran Guru. Balai Penataran Guru ya. Ini tempat pelatihan untuk para guru, penataran bagi para guru. Kemudian setelah otonomi daerah, lembaga ini bergabung bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat itu namanya begitu. Jadi menjadi lembaga vertikal. UPT di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan lagi di bawah pemerintah
Provinsi NTT. Namanya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Sesuai dengan namanya, kami tidak lagi hanya berkecimpung pada pelatihan-pelatihan guru, penataran-penataran guru, tapi juga melakukan tugas pemetaan mutu, kemudian menganalisis hasil pemetaan mutu tersebut, selanjutnya diintervensi dengan program-program yang sesuai dengan hasil analisis tersebut. Dan program-program intervensi itu kemudian diukur pencapaiannya. Nah, saya sendiri, Yandri, adalah Widya Prada di LPMP NTT. Dulu namanya Widya Suara Pak Victor. Iya. Sekarang namanya Widya Prada ya. Betul, Diganti ya. betul. Ini baru diganti sebenarnya, Pak. Betul, baru diganti seiring dengan perluasan tugas dan fungsi dari LPMP yang dulu hanya bertugas untuk mendiklat guru, sekarang sudah lebih luas seperti yang saya jelaskan tadi, di pemetaan, intervensi, kemudian sampai pada evaluasi program. Oke, baik. Begitu Pak Victor. Terima kasih Pak Yandri. Ya. Kita ke Pak Ayub. Sapaan hangatnya Pak Ayub ya. Betul. Oke, Ya. Pak Ayub. Kalau ini kita akan bicara tentang siapkah pendidikan NTT di menghadapi era digitalisasi ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai era digitalisasi ini kan kita berbicara mengenai digital, hal-hal digital, gadget dan lain-lain. Nah, bagaimana kesiapan dari Dinas Pendidikan sendiri terkait dengan menghadapi era digitalisasi ini, Pak? Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama tuh. Kita sekarang ada di era digitalisasi. Apakah kita siap? Saya menjawab dengan perspektif yang berbeda bahwa suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, wajib kita masuk dalam era digitalisasi. Kenapa? Era disrupsi ini dengan perkembangan teknologi digital, tentunya tidak ada pilihan lain untuk kita menghadapi. Tentunya untuk menghadapi ini kita perlu kiat-kiat ya. Bagaimana pendidikan NTT mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu, dimulai dengan gurunya, kemudian siswanya. Nah, tentu ini harus dipersiapkan lebih baik. Nah, untuk siap, kita harus siap. Harus siap ya. Harus siap. Apapun keadaan. Apapun keadaan. Oke. Nah, baik saya potong sedikit tadi terkait dengan yang pertama gurunya harus siap. Nah, kembali ke LPMP, gimana kesiapan guru untuk digitalisasi ini? Baik, begini. Untuk digitalisasi ini kesiapannya kita bisa lihat dari dua hal. Pertama, kesiapan secara infrastruktur, dan yang kedua tentu SDM-nya, sumber daya manusia, di dalamnya termasuk guru. Nah, sepakat sekali bahwa siap atau tidak siap kita harus menjawab siap saat ini, karena memang tuntutannya seperti itu. Kita sebenarnya kemarin itu beruntung sekali dalam tanda petik ya, ada masa pandemi COVID-19. Sehingga kita secara terpaksa dalam tanda petik menerapkan semua pembelajaran dalam bentuk digital. Mau tidak mau. Walaupun pada kenyataannya tidak semua bisa dilakukan. Nanti saya jawab LPMP siap atau tidak, tapi saya ingin kasih gambaran mengenai NTT dulu. Data BPS tahun 2019 itu ada 11% desa di NTT itu yang belum ada listrik. 11%. Tahun 2019. Nah, itu dari 3.000 sekian desa di NTT. Jadi ada 300-an desa berarti itu yang belum ada listrik sampai tahun 2019. Itu artinya sebelum pandemi. Menjelang pandemi itu. Nah, kalau begitu, kalau listrik saja belum ada, tentu kita harus realistis. Kemungkinan besar koneksi internetnya itu akan terhambat. Atau paling tidak untuk ngecas lah, paling tidak begitu. Nah, bagaimana dengan LPMP? Kami ketika pandemi itu dimulai, kami langsung memberikan pelatihan secara online kepada guru. Untuk yang sederhana saja, misalnya waktu itu di awal-awal pelatihan penggunaan Google Classroom.
pelatihan penggunaan Google Form untuk penilaian dan seterusnya gitu. Nah, memang banyak yang kesulitan sekali mengikuti ya, berkaca dari pengalaman tersebut. Ada yang kesulitan sekali, sebentar muncul, sebentar hilang, sebentar muncul, sebentar hilang. Tapi lama-lama ya ini kebutuhan, bukan lagi sekadar kewajiban, tapi ini menjadi kebutuhan, sehingga kita sangat tertolong dalam tanda petik ya. Sisi positif dari pandemi yang kemarin itu menolong kita ini sebagai batu loncatan menuju era digitalisasi. Ya, jadi kalau Bapak tanya saja di toko-toko penjualan HP, penjualan laptop itu penjualannya tuh meningkat tajam sekali. Itu salah satu indikator kecil bahwa kita mulai mempersiapkan diri menuju ke sana. Ya, itu jadi kalau ditanya LPMP lakukan apa, itu yang saya sampaikan. Dari pihak Dinas Pendidikan sendiri, Pak, seberapa siap sih? Kalau tadi bilang kita harus siap, mau tidak mau kita harus siap. Nah, seberapa siap sih? Apa sih kesiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menghadapi era digitalisasi ini? Baik, saya mulai tadi Pak Yandri bilang data BPS 2019 listriknya di 11%. Ya. Kalau kita punya data sekolah yang punya akses jaringan internet, itu ada 6,53% sekolah yang belum memiliki akses internet. Itu belum ada akses internet. Iya. Kemudian ada 7,88% yang belum memiliki jaringan 3G. Nah, 7,88%. Oke. Nah, ini tentunya dengan belasan persen ya. Ini ada sekitar 14% yang belum punya jaringan yang mendukung pembelajaran secara online. Maka tentunya ini akan sulit sekali. Maka diharapkan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah jaringan internet ya maupun jaringan yang 4G. Nah, untuk siap sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yandri tadi bahwa pandemi ini sebenarnya juga dari sisi lain itu berkah bagi kita. Karena apa? Kita tidak lagi melakukan kegiatan yang sebenarnya memacu guru untuk bisa paham literasi digital. Nah, dengan adanya pandemi sebenarnya pengetahuan guru meningkat secara otomatis karena guru juga mulai menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini dengan menerapkan berbagai macam pembelajaran. Nah, dari data kami, sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi ini harus kami akui bahwa hanya 16,10% saja yang full online. 16,10% yang full online, sedangkan 25,79% itu hybrid, gabungan antara pembelajaran offline dan online. Masih ada 58,11% yang sistem offline. Jadi ini memang pembelajaran di masa pandemi ini banyak yang dilakukan dengan sistem offline sekalipun tidak tatap muka di sekolah, tetapi bahan ajarnya dibagikan kepada siswa dengan kopi ini, hard copy materi yang diberikan dengan penugasan. Menarik sekali Pak, ketika kita lihat bagaimana kita seharusnya siap untuk sistem era digitalisasi ini, dan juga dengan tadi dikatakan bahwa COVID ini sebenarnya mempercepat ya, kalau nanti mau dibilang mempercepat era digitalisasi ini. Tetapi di satu sisi gimana sih hasil dari mutu pendidikan selama COVID ini? Ya. Mungkin silakan Pak. Baik, kalau ditanya mutu, tentu kita tidak bisa dengan gagah perkasa bilang wah baik. Itu kita harus realistis. Kita realistis. Tapi harus diingat bahwa sesuai dengan surat edaran Mendikbud, nomor 15 tahun 2020 itu tidak ada kewajiban untuk menuntaskan kurikulum di masa pandemi. Betul. Tidak ada tuntutan untuk menuntaskan kurikulum di masa pandemi. Jadi dengan begitu, kita sekolah kan dikasih pilihan 3. Betul. Boleh melaksanakan kurikulum 2013 secara full, atau menggunakan kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat itu sederhananya kurikulum 2013 yang dipangkas-pangkas lah ya. Dipangkas-pangkas,
pilih oleh guru mana yang dianggap esensial, penting untuk disampaikan saja. Tapi yang ketiga, mereka bisa malah menciptakan kurikulum sendiri. Itu 3 opsi itu. Nah, untuk saat ini kalau ditanya bermutu atau tidak, mari kita berbenah. Saya yakin tentu tidak. Untuk saat ini. Itulah kenapa selalu Pak Menteri bilang ini ada learning loss. Ada ketertinggalan pembelajaran yang harus kita kejar. Salah satu caranya atau salah satu alat bantunya digitalisasi itu. Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan. Data yang dirilis oleh Kemdikbud itu kurang rata-rata. Itu ketertinggalannya itu sampai dengan 6 bulan itu. Sampai dengan 6 bulan ketertinggalan pembelajaran. Nah, ini kan harus ditutup. Dikejar di masa new normal ini setelah pandemi ini. Dan segala cara harus kita lakukan, Nah, digitalisasi, kemudian ada kurikulum merdeka, di mana hanya materi-materi esensial yang diajarkan, gitu, supaya bisa mengejar ketertinggalan setelah kita mengalami musibah dalam tanda petik ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari kementerian sendiri memberikan kemudahan bagi sekolah, bukan kemudahan ya sebenarnya, ya mau dibilang kemudahan untuk sekolah memilih untuk kurikulum mana yang digunakan untuk meningkatkan, sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri di tengah pandemi. Nah, kalau kita melihat dengan Dinas Pendidikan sendiri Pak, dengan pandemi ini secara data, apakah benar mutu pendidikannya menurun dibandingkan sebelum pandemi atau bagaimana Pak? Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yandri. Kita tidak bisa tepuk dada soal peningkatan mutu di era pandemi ini. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa banyak pembelajaran yang dilakukan, baik itu offline maupun online, tidak efektif. Dengan pelaksanaan yang tidak efektif ini tidak mungkin ya kita berkata bahwa kita punya mutu yang meningkat di pandemi ini. Nah, tetapi ada satu hal yang meningkat, yaitu literasi digital yang seperti yang kita Jadi untuk mutu sendiri sebenarnya ini pengetahuan digital kita itu sudah pasti meningkat. Kenapa? Karena ini kami juga punya data bahwa model pembelajaran yang sudah diterapkan ini dengan menggunakan media pembelajaran yang ada ini, WhatsApp group dari 643 sekolah kemarin di pandemi, tengah pandemi itu ada 70,30% itu menggunakan WhatsApp group. Jadi pembelajarannya menggunakan WhatsApp group. Nah, tetapi ini dan Google Classroom itu ada 35%, 35,31%. Bahkan ada yang belajarnya pakai Facebook. Iya, kenapa? Karena memang media itu yang ada di daerah tertentu itu mungkin aplikasi yang dimiliki oleh anak-anak itu. Facebook 38%, rumah belajar itu ada 42%, ruang guru itu 6%. Portal pembelajaran lainnya misalkan Moodle yang dibuat sekolah itu ada 25%. Nah, dari sini ini kombinasi. Jadi ada yang memilih sekolah yang memilih misalkan menggunakan Facebook dan WhatsApp, ada yang menggunakan rumah belajar dan Google Classroom, kombinasi seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mutunya tidak meningkat, tetapi literasi digital kita meningkat dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, untuk mutu sebenarnya ya harus kita akui bahwa untuk secara nasional Pak Menteri sudah bilang bahwa ini sudah yang disampaikan tadi bahwa learning loss. Makanya diperkenankan untuk sekolah itu membuat kurikulum darurat. Nah, ini tidak biasa selama Indonesia ini ada bahwa ada kurikulum yang dibuat hanya untuk COVID ini. Ya untuk COVID ini. Dengan cara ya sekolah seperti yang Pak Yandri bilang, ya sekolah mulai mendesain kira-kira materi esensial apa yang diberikan pada siswa. Nah, tentunya bahwa pelaksanaan itu tidak bisa dilakukan secara maksimal di tengah pandemi. Baru beberapa bulan kita contohi Kota Kupang saja. Ya. Saat pembelajaran sudah mulai tatap muka, terjadi lagi peningkatan kasus COVID, maka kembali dirumahkan. Nah, ada satu hal yang menjadi kesulitan. Mungkin pembelajaran dengan
pembelajaran untuk meningkatkan kognitifnya, ya pengetahuannya, itu mungkin bisa dilakukan melalui media yang ada, media digital yang ada. Yang jadi masalah pada keterampilan. Anak-anak SMK kita ini sulit melakukan praktek di tengah pandemi ini. Sekalipun praktek yang dilakukan di rumah misalkan, apakah alat bahan itu sesuai dengan standar yang ada di sekolah. Nah itu jadi masalah. Jadi untuk peningkatan pengetahuan mungkin saja ada, tetapi untuk peningkatan keterampilan sudah pasti tidak bisa dilakukan. Nah kemudian yang berikut adalah pada bagaimana peningkatan kompetensi afektifnya. Nah ini karakternya. Nah ini karakter ini tidak, ya kalau mau dibilang diajarkan melalui media ini, ya guru harus menjadi contoh dan teladan memberikan ini pada siswa melalui pendekatan-pendekatan langsung. Ini yang lebih efektif. Nah tentu dua hal itu tidak bisa kita ini. Kalau dari segi pengetahuan mereka mungkin punya waktu membaca, tetapi kecenderungan literasi kita juga rendah. Ini kemarin baru saya bicara di sana bahwa memang NTT literasi kita memang masih rendah. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama, jadi dari tadi yang dijelaskan memang ini kita di tengah situasi yang sulit, tetapi LPMP dan juga Dinas Pendidikan bekerja untuk bagaimana kita melihat untuk memajukan pendidikan di NTT ini. Meskipun kita tidak dapat mengatakan bahwa mutu kita lebih baik atau mutu pendidikan kita baik. Nah, apa sih prinsip dasar pendidikan yang baik sebenarnya? Supaya meskipun di tengah pandemi, meskipun di tengah kesusahan ini, masyarakat maupun dari pihak lembaga pendidikan, mau entah itu sekolah dan lain-lain, bisa sama-sama menuju arah pendidikan yang lebih baik. Kira-kira dari LPMP sendiri? Ya, itu kalau di sekolah sederhananya kan anak itu punya pengetahuan yang memadai, berkarakter baik, dan terampil. Nah, itu prinsipnya tiga itu kan. Harusnya itu yang kita tuju bersama. Untuk berpengetahuan yang baik kan, kalau kita pakai kurikulum 2013 yang memadai itu ya sesuai KKM, memenuhi KKM. Sikap minimal baik. Nah, keterampilan ya sesuai juga dengan KKM. Nah, itu kalau kita pasang itu semua di masa pandemi, memang akan gampang-gampang sulit itu, gampang-gampang sulit. Tapi kalau ditanya prinsipnya seperti apa, itu tiga itu. Tiga itu yang harus kita capai. Dan itu semua kita bekerja untuk itu. Kita mau dinas pendidikan, mau LPMP, mau masyarakat, mau sekolah, mau radio, yang kita tujukan mutu lulusan kita, anak-anak kita. Nah, anak-anak itu menurut saya dia tidak peduli soal kita itu mau programnya apa. Yang penting tiga itu baik. Jadi mau programnya sampai di langit sekalipun, kalau tidak berdampak baik, outcome-nya terhadap siswa itu tidak ada, maka itu menjadi percuma. Itu prinsipnya. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, kira-kira dengan prinsip-prinsip pendidikan yang tadi dijelaskan oleh LPMP, Pak setuju juga kan dengan apa yang dikatakan. Nah, di dalam menerapkan prinsip-prinsip itu setelah masa pandemi ini, Pak, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yan, bahwa desain pendidikan kita bermuara pada standar kompetensi lulusan, itu yang paling utama. Bahwa pengetahuan, keterampilan dan sikap itu menjadi goal yang harus kita capai di dunia pendidikan kita. Nah, di tengah pandemi ini dan pasca pandemi ini, apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya yang pertama adalah kita kejar untuk menghindari atau mengurangi learning loss tadi yang Pak Menteri bilang, bahwa guru sudah harus mulai memetakan bahwa selama pandemi ini memang kita kesulitan untuk anak-anak yang sudah harus lulus kelas 12 saat ini, misalkan di SMA dan SMK. Nah, yang kita lakukan memang akan sulit untuk di kelas 12 ini, tapi bagi kelas 11 dan kelas 10 ya yang harus kita kejar adalah bagaimana guru mulai mendesain pembelajarannya dengan menerapkan kurikulum yang ada untuk mengurangi ketertinggalan pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ada peningkatan
kemarin sebenarnya sudah kita lakukan ya. Ini sudah kita lakukan kemarin, kita kerjasama dengan Google ya. Google untuk pembelajaran di masa pandemi ini dengan menggunakan digital. Ada Google Classroom, penerapan pembelajaran menggunakan Google Chromebook dan lain-lain. Itu dengan sekolah-sekolah yang mendapatkan. Kemudian bantuan pemerintah juga ada untuk sekolah-sekolah yang kesulitan peralatan digital seperti yang dibantu tuh Android, kemudian komputer. Nah, itu juga diberikan. Nah, tetapi penggunaannya ini memang bahkan siswa juga perlu diajar, bahkan guru pun perlu diajar. Maka kemarin kami sudah berkomunikasi bekerja sama dengan Google ya, dan sudah dilatih. Sekarang ini Google sudah mulai berkeliling seluruh NTT untuk bagaimana melatih guru maupun siswa. Nah, itu dari Google sendiri. Google langsung, sendiri kerjasama dengan kita ya. Kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya dengan komunitas-komunitas MGMP di sekolah ya, ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital. Nah, sekarang kita sudah mulai mendesain, bahkan sekarang kalau digitalisasi pendidikan kita bahkan bersurat ya, menyebarkan informasi, menyebarkan materi pembelajaran, ini sudah menggunakan media yang ada. Jadi sekarang kita sudah mulai bergeser dari informasi yang sifatnya dari teks, hard copy misalkan, surat dan segala menjadi macam, digital. menjadi digital. Nah, itu yang dilakukan. Nah, di pembelajaran pun kita dorong guru-guru untuk menyiapkan materi-materi pembelajaran digital. Nah, ini dengan kemarin kami sudah bersurat untuk setiap sekolah itu wajib punya akun-akun media sosial seperti YouTube, website. Ini sudah kita wajibkan dan semua konten-konten pembelajaran itu diposting di sana. Konten-konten pembelajaran dari guru-guru atau guru-guru bahkan informasi-informasi misalkan produk-produk hasil karya siswa itu diposting di situ, di YouTube sekolah, kemudian di Instagram. Kenapa? Kita harus bergeser karena era kita sudah bergeser ke industri 4.0. Tentunya sekarang kecenderungan orang sekarang paling banyak ya kalau mau ini kita berhadapan dengan HP kita masing-masing. Nah, tentunya ini harus dilihat sebagai peluang bahwa dengan terjadinya pergeseran ini, maka informasi-informasi pembelajaran, konten-konten pembelajaran itu harus dialihkan ke media ini. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena seperti yang tadi kendala itu, belum semua guru itu paham membuat konten pembelajaran. Nah, ini harus kita tingkatkan. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah dari LPMP bisa menjamin untuk SDM-nya para guru-guru untuk mereka siap menghadapi atau setidaknya punya basic digital yang baik lah? LPMP sebenarnya sebelum pandemi pun sudah melakukan. Kita sudah berusaha untuk, dulu itu kita ada tahun-tahun dulu itu ada program bermutu. Dan Pak Ayub salah satu pelaku yang sangat aktif di situ. Itu kita perkenalkan paling kurang bagaimana mengoperasikan laptop lah. Paling kurang itu. Kemudian pada saat pandemi kita lebih intens lagi. Yang tadi misalnya kami ada pelatihan online untuk penggunaan Google Classroom, penggunaan Google Form. Di awal-awal pandemi itu sesuatu yang belum pernah dipelajari atau digunakan guru. Jadi shock ya buat digunakan secara meluas ya. Ada sekolah tertentu yang memang sudah menggunakan, tapi lebih banyak yang tidak. Terus kami lanjut melatih guru untuk membuat video-video pembelajaran. Ada yang video pendek, ada yang memang full untuk satu pertemuan. Nah, maaf saya lanjutkan sedikit karena topik kita mengenai digitalisasi ini dan tugas kami kan termasuk di menjamin bahwa mutu guru itu bermutu untuk era digital itu. Nah, saya ada cerita sederhana. Anak saya itu kelas 3. Ada 2 temannya yang biasanya main di rumah. Satu kali 2 teman ini datang dan mereka kerja PR. Karena ketika kerja PR si 2 anak ini ternyata belum bisa baca. Padahal kelas 3 itu. Baru-baru ini. Di bulan Januari akhir. Saya jadi berpikir. Itu sudah kelas 3 ya? Kelas 3. Ini kelas 3 SD kalau belum bisa baca bahaya ini. Karena kelas 3 sudah bukan lagi belajar membaca. Sudah harusnya belajar ilmu yang lain. Kemudian saya penasaran. Saya tanya kepala sekolahnya. Kebetulan saya ketua komite di sekolah itu.
maaf ini memang banyak yang tidak tahu baca atau bagaimana? Dia bilang iya saya sudah lakukan supervisi dan guru kesulitan sekali mengajar karena anak-anak itu susah membaca bahkan sampai kelas 6. Oke. Wah, tapi begitu saya tanya ada berapa banyak ya anak yang belum bisa baca, mereka tidak bisa jawab, tidak punya data pasti. Kemudian saya bilang saya dari LPMP, boleh tidak kita lakukan sesuatu untuk anak-anaknya. Kita tes membaca. Dari 72 siswa di sekolah itu di Kota Kupang ini. Memang sekolahnya bukan sekolah yang terlalu bagus-bagus sekali. Tapi akreditasinya B. 72 siswa, 51 belum bisa baca dengan lancar. Membaca kalimat. Berdasarkan data itu, ini menurut saya itu 51 dari 72 itu lebih dari 70% itu. Bagaimana bisa ini? Nah, kemudian kami kelompokkan yang bisa baca huruf level 1, yang tidak bisa baca huruf kelompokkan di level 1. Tidak peduli dia kelas berapa. Yang tidak bisa baca suku kata di level 2. Yang tidak bisa baca suku kata di level 2. Yang tidak bisa baca kata level 3. Yang tidak bisa baca kalimat di level 4. Setiap minggu 2 kali pertemuan di jam istirahat. Jadi tidak ada tambahan jam. Jam istirahat 30 menit itu gurunya ajari, ada satu guru yang bertugas ajari huruf saja untuk mereka yang belum kenal huruf. Ada satu guru yang bertugas ajari suku kata yang sudah bisa huruf tapi belum bisa suku kata dan seterusnya. Jadi ada 4 guru. Tiap minggu 2 kali. Kami lakukan dari Februari sampai dengan saat ini. Dari 51 yang tadinya belum lancar itu sudah 28 yang lancar. Yang lancar. Nah, jadi sudah lebih dari 50% yang bisa. Nah, kami optimis sebelum tahun ajaran ini berakhir, di tahun ajaran yang baru nanti paling banyak itu 10 anak yang belum bisa baca. Sehingga nanti tahun ajaran baru yang kelas 3 ini akan naik kelas 4 tuh. Yang pada saat pandemi mereka kelas 1 tahun 2020 itu mereka kelas 1 harusnya belajar huruf. Tapi sekarang duduk kelas 3. Learning loss-nya di situ. Learning loss-nya itu. Nah, apa hubungannya dengan digitalisasi? Kalau saja catatan hasil supervisi yang secara umum ini terdigitalisasi, supervisi dari kepala sekolah tadi. Hasil supervisi dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa ini banyak anak yang tidak bisa baca, tapi guru juga kesulitan bagaimana menghadapi mereka. Itu dinas pendidikan baik kabupaten, kota, LPMP, bahkan Kemdikbud itu bisa baca. Baca hasil ini, kemudian kita bisa pikirkan apa jalan atau program yang bisa kita lakukan untuk membantu guru menghadapi yang begini. Nah selama ini kan supervisinya ditulis tangan kalau tidak diketik, tapi ya hanya untuk konsumsi kepala sekolah. Kita tidak bisa gunakan di level yang lebih tinggi. Data yang diterima LPMP itu data dari mana Pak? Kalau seandainya itu hanya untuk hasil supervisinya untuk kepala sekolah sendiri? Nah ya selama ini kan memang kepala sekolah sendiri, kita tidak sampai ke sana kecuali ada kita ada mengisi yang namanya data PMP, kita bisa di situ. Tapi menurut saya data supervisi itu jauh lebih detail. Jauh lebih detail karena si kepala sekolah bisa langsung lihat kondisi di sekolah, kelasnya. Jadi waktu itu yang saya cerita tadi, si kepala sekolah bilang guru kesulitan mengajarkan anak tidak tahu baca, tapi juga guru tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, yang seperti ini kalau data ini bisa dibaca oleh dinas pendidikan, oleh FMP, oleh Kemdikbud, nah, maka kita bisa pikirkan, program apa ya, apa problemnya, dan apa solusinya, yang kita bisa intervensi dengan program-programnya kita. Nah, ini bisa terjadi kalau terdigitalisasi, maka ini digitalisasi menjadi keniscayaan, menjadi kebutuhan, Itu hanya satu contoh kecil ya, masih contoh yang lain. Soal kepala sekolah memeriksa LPP, mesti tanya dulu ini sudah di print atau belum, ketinggalan di rumah, ada di lemari kayak misalnya begitu, flashnya kena virus segala macam. Tapi kalau terdigitalisasi, itu kan jauh lebih mudah. Itu satu cerita kecil yang menurut saya, ini digitalisasi ini memang tidak akan mudah kita langsung terapkan, tapi akan sangat membantu. Hemat biaya, hemat tenaga, hemat tempat, hemat waktu, ada banyak sekali keuntungannya. Nah, baik, terima kasih banyak Pak. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan siapkah pendidikan di NTT menghadapi era digitalisasi. Dan kita akan juga melihat ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita di rumah. Dan buat sahabat tetap stay tune di 102,7 Sahabat FM, dan kita akan kembali sejenak setelah kita dengar lagu yang satu ini. Silakan Ros.
Oke, kita kembali berbincang bersama dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini, Bapak Ayub Sanam dari Kabid Dikmen Dinas PDANK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Yan Risnae, SPD MT dari LPMP NTT. Oke, baik sahabat, kita akan kembali berbincang dengan topik siapkah pendidikan di NTT menghadapi era digitalisasi. Tadi kita sudah berbincang lumayan banyak ya Pak ya, terkait dengan digitalisasi ini, hambatan-hambatan juga maupun program-program yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan maupun dari LPMP untuk menghadapi era digitalisasi ini. Nah, ini kita akan melihat ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak berdua terkait dengan Mas Menteri bahwa SMK harus dikawinkan dengan industri? Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan saran ke sekolah-sekolah? Dan juga untuk LPMP bagaimana dari sisi mutu? Oke, silakan mungkin dari Baik, duluan, silakan. untuk saran Mas Menteri untuk perkawinan massal antara SMK dan industri itu kita kenal dengan Link and Match 8+I. Oke. Nah, jadi Link and Match 8+I sebenarnya yang pertama itu adalah kurikulumnya harus disusun bersama, disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jika jurusan itu misalkan jurusan otomotif misalkan, Ya. maka bisa berkolaborasi dengan misalkan Astra, ini Honda Astra misalkan, atau kayak Yamaha misalkan, kemudian menelaah kurikulumnya apakah sesuai dengan kebutuhan industri. Kita contohkan misalkan sekarang mobil yang ada misalkan sudah menggunakan elektronik full injection misalkan, sementara pembelajarannya masih menggunakan karburator, berarti tidak sesuai. Maka penyesuaian kurikulum itu harus dilakukan. Jadi di perkawinan massal antara SMK dan industri yang pertama itu di sinkronisasi kurikulumnya. Kemudian yang belum maksimal kita kembangkan di sini, kemarin kami sudah lakukan sosialisasi seluruh provinsi dan semua SMK sudah harus ikut kemarin. Yang kedua adalah guru tamu dari industri. Nah, harus kita akui ya, kita contohkan di Kupang, banyak sekolah kita yang contoh di bidang otomotif ya, di bidang otomotif. Tetapi harus kita akui bahwa bengkel-bengkel dengan teknisi otomotifnya ini lebih hebat dibandingkan dengan guru-guru kita. Kita harus sepakat ya. Di bidang tata busana misalkan, guru-guru kita, kompetensi guru kita, ya harus kita akui dari sisi keterampilannya, ini harus perlu ditingkatkan. Karena apa? Di luar sana penjahit-penjahit kita itu punya kompetensi keterampilan yang juga harus kita akui bahwa mereka bagus. Ini yang kita adopsi, bahwa orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing, ini kita undang untuk mengajar di sekolah. Nah, di Link and Match 8+I yang kedua ini, yang ini. Kemudian yang ketiga, di riset terapan yang dilakukan di SMK, ini yang masih kurang di NTT. Nah, ini pembelajaran kita hanya diarahkan untuk pembelajaran yang sifatnya kontekstual berdasarkan buku teks, kemudian kurikulum yang ada, sementara tidak ada program-program inovasi yang baru. Kemudian yang keempat itu di project based learning. Tahun ini kita sudah dorong bahwa setiap sekolah harus punya produk hasil belajar. Nah, pembelajarannya itu berbasis project. Project apa yang kita contohkan, misalkan perikanan air tawar. Produk apa yang mau dihasilkan? Produk misalkan produk lele misalkan, perikanan lele misalkan, atau perikanan ikan hias misalkan. Nah, dari sini ditetapkan produknya, maka pembelajarannya diarahkan untuk dua. Model pembelajaran yang lain masih bisa digunakan, tetapi fokusnya adalah pada project based learning dan teaching factory. Nah, project based learning, produk tadi misalkan produk ikan lele tadi, maka pembelajaran berbasis projectnya adalah bagaimana tahapan-tahapan siswa belajar beternak lele itu. Nah, kita tidak lagi kita harus menghapus stigma bahwa SMK sastra, khusus untuk SMK, bahwa pembelajaran hanya dilakukan secara teori dan tanpa praktek. Nah, dengan penerapan ini, sekolah harus menghasilkan produk-produk hasil belajar.
di setiap program keahlian kalau kurikulum Merdeka saat ini dan di setiap kompetensi kalian kurikulum 2013 ini harus punya produk hasil belajar. Siswa harus dibiasakan itu. Kemudian pengembangannya adalah dengan project based learning ini, sekolah harus bisa menetapkan produk mana yang bisa di teaching vektorikan, diproduksi secara massal. Kalau perikanan air tawar misalkan, maka produk secara massal dengan standar pabrik, standar industri perikanan itu harus diproduksi secara massal. Supaya apa? Supaya sekolah itu benar-benar menjalankan kewirausahaan. Tantangan kita di NTT, kita hanya punya 0,04 industri dari industri yang ada di Indonesia. Nah, goal dari SMK itu yang pertama dia bekerja, yang kedua wirausaha, yang ketiga melanjutkan. Tentunya melanjutkan ini tidak kita harapkan. Untuk bekerja, kendala kita adalah industri kita, lowongan pekerjaan di NTT ini sangat kecil sekali. Nah, maka yang terbuka adalah wirausaha. Nah, yang terjadi adalah desain pembelajaran kita tidak kita arahkan. Memang mungkin untuk SMK menghasilkan produk hasil belajar, tetapi untuk menjadi wirausaha ini belum dilakukan secara maksimal oleh SMK kita. Makanya mulai tahun ini penerapannya adalah apa produk yang dihasilkan, kemudian pembelajarannya seperti apa, apakah dianggarkan melalui anggaran-anggaran sekolah yang ada, kemudian bagaimana proses kewirausahaan di sekolah itu. Anak-anak muda kita di tingkat SMK, anak siswa-siswa kita harus dilatih bagaimana berwirausaha. Nah, dihubungkan dengan era COVID saat ini, maka apakah ada penerapan digital marketing di produk-produk yang dihasilkan sekolah? Oleh karena itu maka kemarin tadi yang saya bilang bahwa kemarin kami sudah keluarkan surat bahwa tiap sekolah harus punya media-media sosial dan produk-produk itu harus dipromosikan ya, di branding di media-media sosial sekolah itu. Jika misalkan kita punya SMK A dengan produk ini ya dia harus bisa mempromosikan produk-produknya di situ. Nah, ini dengan Link and Match 8 Plus ini sebenarnya diterapkan secara maksimal oleh SMK kita, maka kita akan jadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu penjelasannya memang sangat bermanfaat untuk para pendengar di rumah juga, buat sekolah sebagai instansi dan juga buat orang tua. Karena memang tujuan SMK ini kan memang ke arah bekerja tadi Pak ya, wirausaha dan lain-lain itu. Nah, gimana sendiri tadi dari lembaga penjaminan mutu terkait dengan program itu? Ya, jadi betul SMK itu lahir untuk mengurangi orang yang menganggur. Sederhananya begitu. Mereka setelah tamat SMK harus bisa bekerja. Begitu tamat SMK dan tidak bisa bekerja, maka itu menjadi pertanyaan. Apa yang salah? Berarti ada yang salah di prosesnya ini. Ada yang salah di prosesnya. Jadi mesti ditanamkan benar-benar orang masuk SMK dengan tujuan begitu selesai bisa bekerja. Nah, jadi makanya di porsi untuk prakteknya itu memang lebih banyak dibanding teori supaya tidak nanti sastra jadi lulusan sastra SMK. Nah, ini akan sangat bergantung pada kurikulumnya seperti yang sudah disampaikan Bapak Kabit, Pak Ayub. Sangat bergantung pada kurikulumnya. Di kurikulum sekarang itu sangat memungkinkan kurikulum yang sedang mulai diperkenalkan, kemudian nanti akan dievaluasi pada tahun 2024 kurikulum Merdeka. Itu memberikan keleluasaan yang amat sangat kepada sekolah, sehingga saya akan menghasilkan siswa yang begini, karena itu yang harus dipelajari ini, dan saya bisa bermitra dengan orang ini, industri ini dan seterusnya. Di kurikulum Merdeka ini sangat mungkin. Ini sangat-sangat memungkinkan. Jadi karena itu sekolah-sekolah kan sekarang didorong untuk ikut program sekolah penggerak. Nah, kalau tidak mengikuti program itu bisa mendaftarkan diri secara mandiri untuk menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, jadi saya kira kurikulumnya ini menjadi kuncinya, dan sekarang kurikulum Merdeka sangat memungkinkan untuk itu. Gitu. Nah, LPMP sedang secara masif menyuarakan
promosikan Ya, supaya ya. sekolah-sekolah mau menerapkan kurikulum ini. Oke. Nah, supaya tujuannya tadi Ya. antara lain anak SMK tamat bisa bekerja, bisa berwirausaha. Kita berapa banyak pabrik di sini? Pak Ayub bilang 0,04, 0,04 ya. terlalu sedikit itu. Yang paling mungkin adalah yang wirausahanya. Oke. Wirausahanya. Kurikulumnya memungkinkan atau tidak? Di kurikulum Merdeka itu sangat memungkinkan. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Ayub di kurikulum Merdeka, project based learningnya itu, mereka harus bikin project. Jadi ya orientasinya ini produk. Produk dia harus menghasilkan sesuatu. Oke. Ada barang yang bukan sekedar jadi tapi memang laku dijual di pasar. Iya. Ya. Oke. Kita kembali ke Pak Ayub tadi. Berbicara tentang SMK ini jangan jadi SMK sastra tadi ya. Berapa sih persentase teori dan juga prakteknya yang seharusnya? Baik, untuk teori dan praktek itu 70% praktek, 70% praktek. ya 30% itu teori. Nah, Oke. saya izin menambahkan dulu tentang link and match tadi. Ya, ya, Belum ya. selesai saya bicara Ya, untuk ya. itu. Nah, di link and match ini untuk magang kita, magang SMK itu 6 bulan. Wajib Magang 6 bulan. SMK Itu 6 dilakukan bulan. di semester terakhir. Jadi sekarang sudah kemarin saya baru pulang dari Solo, ada pertemuan dengan Kementerian Pendidikan di sana dengan Dirjen Vokasi dan semua pengambil keputusan se-Indonesia untuk pendidikan vokasi. Nah, magang itu sekarang dengan pola penerapan di SMK pembelajaran itu 231 yang ideal. Nah, 231 ini apa? 2 semester awal ini pembelajaran secara umum, materi-materi itu diselesaikan di 2 semester awal. Kemudian 3 semester dilakukan project based learning dan teaching factory. Nah, kemudian di semester akhirnya 6 bulan itu praktek, prakerin, PKL. Nah, jadi PKL-nya wajib 6 bulan. Kemudian yang berikut adalah yang paling penting itu adalah dunia usaha, dunia industri saat ini itu bukan hanya ijazah saja yang mereka perlukan, tetapi ada sertifikasi kompetensi. Nah, Sertifikasi ini didapat dari sertifikasi kompetensi ini bisa dilakukan dengan cara sekolah membuat lembaga sertifikasi profesi LSP P1. Ya, jadi ini kita sudah kemarin di tingkat MKKS NTT sudah dilakukan bagaimana pembukaan pendirian ya LSP di sekolah-sekolah. Kita mulai dari Kota Kupang kemarin juga sudah ada kolaborasi untuk diklat asesor. Untuk sertifikasi kompetensi. Jadi anak-anak SMK ujian prakteknya UKK itu ke depan diganti dengan sertifikasi kompetensi, mendapatkan sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Nasional Standarisasi Pendidikan, Badan Nasional Standarisasi Profesi, ya BNSP. Ya. Dari BNSP itu lulusan-lulusan kita di sertifikasi kompetensinya. Yang berikut adalah ada kolaborasi dosen instruktur dari universitas untuk mengajar di sekolah. Nah, jadi dengan program kampus mengajar, sebenarnya terbuka peluang untuk kolaborasi SMK dengan perguruan tinggi untuk bagaimana bisa mengajar. Dari perguruan tinggi bisa membantu melakukan riset terapan, bentuk kerjasama lainnya untuk mengembangkan pendidikan di SMK. Dan ini sudah dilakukan untuk SMK pusat keunggulan. Nah, kalau SMA itu SMA penggerak, SD, SMP itu SD, SMP penggerak. Kalau SMK namanya SMK pusat keunggulan. Nah, ini sudah diterapkan bahwa ada semacam kerjasama antara kampus ya dan sekolah untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di. Jadi itu sekolah. Dosennya turun ke sekolah, Iya, gitu, betul. untuk mengajar di sekolah. Membantu sekolah mengajar dan membenahi untuk meningkatkan layanan di sekolah itu, meningkatkan mutu bisa dilakukan oleh kampus. Kemudian yang berikut adalah komitmen serapan lulusan. Nah, ini yang masih sulit. Komitmen serapan lulusan ini bahwa untuk MOU antara sekolah dan dunia usaha, dunia industri itu jangan sebatas hanya pada PKL saja. Tetapi komitmennya sampai pada serapan lulusan.
Ya, Berapa banyak industri yang siap menampung anak-anak kita dari lulusan kita di SMK ya itu untuk bekerja. Ini tidak bisa kita paksakan untuk dunia usaha dunia industri. Kenapa? Karena di tengah pandemi COVID ini banyak lowongan pekerjaan yang ditutup. Kemudian terjadi banyak PHK massal. Tentunya industri juga tidak bisa kita paksakan untuk wajib menerima anak-anak kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kalau memang ada peluang-peluang itu, maka MOU-nya bisa sampai ke sana. Nah tentunya ini kerjasama antara sekolah dan industri yang dibangun biar bisa ini. Nah yang berikut yang perlu kita seperti apa nanti yang kita inginkan di SMK. Anak-anak kita ini dilatih untuk menguasai hard skill, khusus untuk SMK, hard skill, soft skill, kemudian attitude. Kenapa? Ini penting sekali. Ini penting sekali. Mungkin saja yang kita temukan bahwa anak-anak SMK kita tidak hanya diajarkan untuk bagaimana menghasilkan produk hasil belajar, tetapi soft skillnya misalkan di komunikasi, di komunikasi. Banyak anak-anak kita di SMK itu tidak pandai bicara. Mereka bisa membuat produknya, tetapi tidak bisa mempromosikan produk itu. Bagaimana komunikasi ini menurut survei 60 orang yang berhasil di dunia ini itu menempati salah satu dua kompetensi yang harus dimiliki. Ya, komunikasi misalkan. Bagaimana anak-anak kita bisa menjual produk mereka dengan keterampilan berkomunikasi langsung maupun direct selling maupun komunikasi melalui media sosial dan seterusnya. Nah ini penting. Nah penguatan pada soft skill ini wajib dilakukan. Kemudian yang wajib itu adalah attitude-nya, sikap, karakternya. Kenapa? Nah, kita temukan bahwa di dunia usaha, dunia industri itu kurang pintar itu bisa di training. Tapi kalau karakter ini akan sulit sekali. Terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, itu prosentasinya sedikit di kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan. Tetapi banyak berhubungan dengan attitude. Nah ini perlu kita dorong supaya anak-anak kita mereka tidak hanya punya hard skill, soft skill, tapi juga karakter yang baik. Baik, kita akan menerima ada penelpon. Ini Pak, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi. Kita kembali berbincang terkait dengan topik kita. Kita punya beberapa menit lagi tersisa untuk kita berbincang mengenai era digitalisasi ini. Kita juga sudah singgung mengenai bagaimana perkawinan antara lembaga pendidikan dan juga industri. Nah, mungkin saya ke LPMP dulu Pak. Nah, ketika kita berbicara mengenai mutu pendidikan dan juga kita berbicara tadi tentang era digitalisasi ini, adakah harapan-harapan dari LPMP untuk memajukan mutu pendidikan terkhususnya menyiapkan untuk era digitalisasi ini? Silakan Pak. Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menuju era digitalisasi itu ada dua hal paling kurang yang harus disiapkan, infrastruktur dan sumber daya manusianya. Mungkin laptop, HP kita bisa beli, ya. Tetapi kalau orangnya tidak siap pakai, juga jadi akan percuma itu, akan percuma. Jadi kita memang mesti menyiapkan keduanya secara baik. Di lain pihak kita menyiapkan infrastrukturnya, dan saya kira ini sejalan dengan janji atau misi besarnya Pak Jokowi membangun jaringan internet, koneksi internet di seluruh Indonesia sampai kepada di desa-desa gitu. Tapi bagian kita adalah mari kita menyiapkan diri, kita membuat diri kita itu familiar dengan teknologi, jangan menganggap ini sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dipelajari.
Apalagi maaf kalau sampai pada kata-kata saya tinggal beberapa tahun mau pensiun, biarkan saja. Saya kira itu kata-kata seperti ini akan sangat tidak, itu kontraproduktif saya kira. Jadi mari kita semua siapkan diri, kita siapkan diri, melihat ini sebagai peluang untuk memangkas banyak biaya, waktu, tenaga yang terbuang percuma. Karena dengan era ini, dengan penerapan digitalisasi ini, kita akan lebih efisien, lebih efektif, sehingga tujuan besar kita, tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai. Oke. Baik, sebelum kita nanti sebentar kita closing, ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini selamat pagi Pak. Pendidikan di era digital ini banyak guru-guru atau dosen yang mungkin ini dari mahasiswa tapi juga terkait dengan ini ada siswa juga yang lama merespon WA dari siswa, dan kalau di WA terus-menerus maka nomor kena blokir. Apa tanggapan Bapak? Ini problem di lapangan Pak ya. Oke, silakan Pak. Baik, salah satu kelemahan pada penerapan era digital itu adalah kita sulit membagi waktu, karena dengan terbukanya ruang komunikasi ini maka saya tidak bilang itu personal ya, personal, karena untuk WA, telepon dan segala macam itu kan menjadi hak personal dari masing-masing orang. Tetapi untuk pendidikan sebenarnya dengan penerapan pembelajaran atau perkuliahan ini ranahnya harus dosen yang jawab. Tetapi kalau yang SMA atau SMK, penerapan pembelajaran menggunakan media-media yang disepakati harus dihormati. Kenapa? Karena tentunya ada aturan bagaimana kita melakukan pembelajaran di era digital ini. Memang harus kita akui bahwa dengan penerapan ini maka belum ada rule yang pasti untuk penerapan pembelajaran menggunakan, kecuali disepakati bersama di kelas atau ke sekolah itu. Misalkan untuk pembelajaran menggunakan media WA misalkan, bagaimana cara berkomunikasinya. Nah ini kan itu juga lebih personal, tapi memang harus diatur. Ada hal-hal penting saja yang dimasukkan di dalam grup itu. Terkadang grup-grup yang kita temukan ada hal-hal yang tidak penting juga disampaikan, dimuat di dalam grup-grup yang resmi untuk pembelajaran itu. Nah, ini harus menurut saya pada rule yang disepakati saja. Untuk baik Pak, kita terima dulu penelpon kita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Ayo Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Edward. Oke, ya Bapak, silakan. Dan juga selamat pagi Pak Kabit dan Bapak dari LPMP ya. Ya Pak. Suara saya bisa dengar? Bisa Pak. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk pencerahannya tentang dunia pendidikan di era digital untuk NTT. Hal yang sangat penting saya kira Pak sering bicara tentang pentingnya pembangunan SDM. Saya singkat di dalam hal bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, dan saya kira Dinas PPO Provinsi sudah berbuat banyak sekali. Dan dengan adanya COVID ini kita semakin kuat di dalam hal mencari solusi gimana untuk meningkatkan mutu. Satu hal yang tadi saya tanggapi dari Pak Yandri dari LPM tentang mutu pendidikan, dalam benak saya ini dari tahun ke tahun kita sering bermasalah dengan pendidikan atau pendidikan daripada guru dalam menghadapi siswa, dan sering itu terjadi saya lihat lebih banyak di sekolah-sekolah negeri di mana siswa-siswanya itu begitu banyak meludak, dan kalau saya lihat dari tahun ke tahun kelihatannya sekolah-sekolah swasta lebih baik dalam hal karakter dan juga dalam hal
skill dan ilmu pengetahuan yang lain. Dan mungkin itu karena sekolah-sekolah swasta lebih banyak siswanya sedikit sekali ruangannya, dan guru-guru lebih banyak memperhatikan murid-muridnya. Nah, mungkin dulu pernah ada itu pembatasan wilayah kalau tidak salah. Zonasi, ya. Nah, apakah bukan hanya zonasi saja, tetapi mungkin dari dinas bisa lebih berketat dalam hal penerimaan siswa di sekolah-sekolah negeri, sehingga itu tidak menjadi beban yang besar bagi guru-guru di sekolah-sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan begitu ada keseimbangan antara sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri. Dan yang ketiga ialah bahwa guru-guru atau calon guru tidak berebutan untuk menjadi pegawai negeri, karena semua punya keinginan untuk mendidik anak-anak bangsa, baik itu di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri. Karena saya ingin untuk apakah itu bisa menjadi satu dorongan agar pelayanan kepada siswa-siswi jadi semakin baik, karena guru-guru punya banyak waktu kepada siswa-siswi yang sedikit. Melihat kepada, kalau saya lihat di luar negeri itu paling banyak siswa 25 per kelas. Ya. Nah, sementara kita di sini kalau SD, SMP, SMA yang negeri saya kira sudah terlalu bahkan 40 per kelas. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Dan itu pasti agak sulit bagi seorang guru untuk mengontrol, sehingga apa yang tadi Pak Yan dikatakan tentang SMP anak-anak yang belum bisa belajar, bisa baca. Saya kira itu belum bisa baca. Saya kira itu masuk akal karena gurunya tidak punya perhatian terlalu banyak bagi dia untuk memperhatikan siswanya. Oke. Jadi itu saran saya, mungkin bisa didiskusikan lebih panjang bagaimana bisa dilakukan dari dinas TPO. Dan ya, terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Semoga pendidikan NTT semakin maju dan kita NTT semakin terkemuka di Indonesia. Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi. Baik, kita akan kembali ke Bapak berdua. Kira-kira bagaimana tanggapan? Mungkin saya duluan dari LPMP, silakan Pak. Ya, baik. Ini Pak Pendeta ya? Pak Pendeta Edward. Ya. Begini, dulu memang kondisi seperti yang Pak Pendeta sampaikan ini tuh jadi lumrah dalam tanda petik ya. Karena ada label sekolah favorit. Ada sekolah favorit seperti sehingga ada sekolah-sekolah tertentu yang memang tiap tahun itu membludak sekali, siswanya banyak sekali, ada titipan dari macam-macam. Itu kepala sekolahnya biasanya kerepotan sekali. Sudah ditutup pendaftarannya, masih saja ada yang dari pintu belakang segala macam. Nah, yang seperti itu saat ini sudah tidak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi setelah penerapan zonasi yang tadi yang Pak Pendeta sampaikan itu. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit. Semua sekolah itu haruslah sama, diperlakukan sama kualitasnya dimanapun, sehingga siswa bisa mau sekolah dimanapun kualitasnya akan sama. Mau di sini akan di Nolbaki misalnya, itu akan sama saja dengan ada sekolah di SMA 1 atau SMA 3 atau SMK 1, SMK 2 karena zonasi. Siswanya kan tidak harus tinggalnya di sini, tapi sekolahnya jauh-jauh ke sana. Nah, ini bagian dari menerapkan keadilan sosial, keadilan sosial, pemerataan pendidikan untuk semua. Jadi zonasi itu sebenarnya untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Karena kalau satu kelas itu 40 siswa memang guru akan sulit sekali, jangankan hafal nama. Bahkan dia hanya akan mengajar untuk menyelesaikan materi saja 40, buat berapa ya gitu. Jadi pendampingan individu itu akan susah, apalagi di SMK yang harus praktek. Itu kan harus intens didampingi. Nah, standar kita
saat ini kan kalau di SD kan maksimal 28 itu. Tidak boleh lebih 28. Kalau SMP 32, SMP SMA itu. Nah, 32. Jadi tidak lagi seperti, tidak dibolehkan lagi bahwa kalau ada masih yang ada praktek-praktek lebih dari itu, sebenarnya juga sudah dikunci di Dapodik. Di Dapodik dia tidak bisa. Jadi Nanti Dapodik sekarang tidak boleh. tidak boleh begitu lebih itu ditolak oleh Dapodik. Itu tidak boleh. Jadi praktek yang seperti yang Pak Pendeta sampaikan itu dulu ada, sekarang sudah dikunci. Tadi sonasi ditambah dengan sistem. Baik. Mungkin dari Pak Ayub silakan, Pak. Baik, untuk rasio jumlah siswa di SMA SMK 36 ya. 36 maksimal. Itu jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yandri bahwa nanti akan otomatis terkunci. Nah, terkait dengan kualitas pendidikan swasta dan negeri, sebenarnya Pak Edward, kita tidak bisa mengambil kesimpulan juga seperti itu. Karena harus kita akui bahwa ada swasta yang bagus, tetapi harus juga kita akui bahwa ada swasta yang hidup tak mau, mati enggan, hidup tak mau. Ya. Nah, itu juga itu kita temukan bahwa ada swasta yang saya kebetulan punya pengalaman. Saya mantan kepala SMK swasta, ya, dan mantan kepala SMK negeri. Jadi saya sudah merasakan bagaimana mengelola sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, sebenarnya kualitas pendidikan itu tergantung dengan bagaimana komitmen pelayanan sekolah itu, baik negeri maupun swasta. Nah, kita harus akui bahwa memang mayoritas sekolah-sekolah swasta kita yang dikelola dengan baik, dengan manajemen sekolah yang lebih baik, itu lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri kita. Nah, apakah jumlah siswa berpengaruh terhadap mutu sekolah? Bisa dikatakan iya. Kenapa? Karena dengan beban guru yang terlalu berat, tentunya pembelajaran, bagaimana juga mendidik siswa itu juga terganggu. Tetapi satu hal yang harus kita, khususnya di Kota Kupang, bahwa rasio sekolah kita ya di SMK, ya, SMA dengan lulusan SMP ini tidak sebanding dengan sebaran siswanya. Makanya setiap kali PPDB dengan sistem sonasi sekalipun kita masih mengalami kendala. Kenapa? Karena siswa yang ada di zona itu tidak didukung dengan jumlah sekolah yang bisa menampung jumlah siswa sebanyak itu. Kita contohkan misalkan di Nahimata misalkan, jumlah siswanya ada, tetapi sekolahnya ini tidak sebanding dengan jumlah siswa yang harus masuk ke situ. Nah, ini menjadi kendala tersendiri yang harus dipecahkan. Nah, tentunya untuk pemerataan akses pendidikan ini memang harus dipikirkan secara baik. Bagaimana sekolah itu dibangun? Kita contoh misalkan di daerah Matani, ya, Matani itu sudah masuk Kabupaten Kupang. Ya. Di sana ada satu sekolah ya, SMA, kalau tidak salah SMA 9. Ya. Daya tampungnya tidak mencukupi dengan pertumbuhan penduduk yang ada di perumahan-perumahan itu. Ya. Nah, tentunya dengan daya tampung yang terbatas ini maka mereka akan memilih sekolah yang lain. Nah, terjadinya penumpukan pada sekolah-sekolah yang besar ini juga dipengaruhi dengan salah satu adalah jumlah lulusan, kemudian yang kedua adalah dipengaruhi dengan kesesuaian minat siswa terhadap jurusan itu yang SMK. Ya. Mereka maunya jurusan otomotif. Nah, kebetulan yang adanya di SMK Negeri 2 Kupang, maka semua lari ke sana. Ya. Nah, tentunya ini juga hal yang ini. Nah, terkait dengan mutu, saya berpikir bahwa kalau sekolah yang dikelola dengan baik, dia swasta maupun negeri dengan komitmen yang lebih baik, tapi memang harus kita akui bahwa banyak sekolah swasta kita yang dikelola dengan lebih baik. Nah, apa perannya? Ini sekarang kita sudah mulai di bulan Mei ini kita akan keluarkan namanya buku kerja sekolah. Nah, buku kerja sekolah ini bagaimana pengawas akan melakukan supervisi pengembangan sekolah itu, dan itu akan jadi mutu dan raport sekolah itu untuk pembenahan sekolah itu ke depan. Nah, di sana juga akan diterapkan reward dan punishment terhadap sekolah yang tidak melakukan manajemen berbasis sekolah yang lebih baik untuk peningkatan mutu. Nah, tentunya dengan
intervensi program ini diharapkan untuk peningkatan mutu kita baik di swasta maupun negeri itu tumbuh dan berkembang sejalan. Jadi tidak ada lagi sekolah swasta itu lebih baik daripada sekolah negeri. Tetapi semua seperti yang Pak Yandri bilang bahwa semua punya kesempatan yang sama menikmati pendidikan yang setara di swasta maupun di negeri. Terima kasih. Ini menarik tadi buku kerja sekolah ini kalau apakah ini akan dijalankan secara digital atau masih manual, Pak? Ya, kita penerapannya nanti digital dan ini karena contohnya pelaporan misalkan. Kita punya program Green, Clean dan Safety School. Pelaporan yang dilakukan ini akan melibatkan para pengawas untuk bagaimana melakukan supervisi kepada sekolah. Nah, bagi di saat penerapan ini laporannya bisa lebih banyak kita menggunakan laporan digital yang tidak full online. Misalkan laporannya nanti dikirim melalui media media WhatsApp atau ke Google Formulir misalkan. Nah, yang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah. Nah, dengan penerapan ini nanti supervisinya supervisi online. Nah, apakah supervisi online ini efektif? Tidak juga. Tetapi ini kita kombinasi nanti saat kapan supervisinya online, saat kapan supervisinya offline. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yandri bahwa kekuatan supervisi untuk menggerakkan sekolah, bagaimana menilai hasil pembelajaran, bagaimana supervisi itu efektif untuk dilakukan, kami melakukan pola kombinasi ini, baik secara digital maupun secara offline. Oke. Baik. Berarti dengan sendirinya ini akan mungkin menjawab juga yang tadi problem tadi yang Bapak alami tadi dari LPMP di sekolah, karena hal-hal seperti ini akan dituangkan mungkin secara digital juga, dan kemudian Dinas Pendidikan maupun LPMP dan juga Kementerian Pendidikan bisa dapat membaca atau melihat akses problemnya ini. Yang tadi juga dijelaskan bahwa akan ada reward and punishment untuk mereka untuk sekolah-sekolah yang baik dan juga untuk sekolah-sekolah yang mutu pendidikannya menurun. Oke. Baik. Saya rasa ini perbincangan kita untuk hari ini, Pak, terkait dengan siapkah pendidikan di NTT menghadapi era digitalisasi. Mungkin ke depan kita akan mengundang kembali Bapak berdua atau mungkin teman-teman dari Dinas PDK dan juga dari LPMP, karena kita mungkin akan berkomitmen untuk membangun pendidikan di NTT untuk lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak ada closing statement untuk diberikan kepada para pendengar sekalian. Silakan, Pak. Baik, terkait dengan siapkah kita menerima perubahan era digital di dalam pendidikan, bagi saya ini saatnya untuk kita berubah. Saatnya berubah. NTT harus bangkit, bangkit dari pandemi ini dan mulai mengejar ketertinggalan pembelajaran yang dilakukan di sekolah secara maksimal, dan wajib menerapkan project based learning untuk menghasilkan produk hasil belajar. Tidak penting apakah SMA atau SMK, maka produk hasil belajar itu harus jadi goal bersama. Kemudian peluang kerja kita itu terbuka untuk wirausaha. Kita harus mendorong anak-anak kita untuk tidak hanya bekerja sebagai PNS misalkan, atau menjadi pekerja di kantor dan perusahaan, tetapi bagaimana kita tingkatkan jumlah wirausaha kita. Nah, itu yang kami harapkan. Terima kasih. Mungkin dari Pak closing statement dari PNP, silakan. Baik. Kalau saya melihat ini problem di pendidikan, masalah di pendidikan ini bukan hanya masalah satu pihak, misalnya sekolah sendiri atau dinas sendiri atau LPMP sendiri, bukan. Ini masalah kita semua. Mengenai digitalisasi ini salah satu ya, tentu ada banyak cara, tapi ini salah satu cara mempercepat atau mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan. Karena itu mari kita semua siapkan diri. Selain kita menyiapkan infrastrukturnya, kita juga menyiapkan SDM yang ada di sekolah, sehingga ketika melakukan digitalisasi, kita semua siap dan hasilnya nanti maksimal. Oke. Baik, Bapak berdua terima kasih atas kesempatannya sudah hadir bersama-sama dengan kami di Opsi Talk Show pada pagi hari ini. Kami dari Opsi Talk Show terima kasih untuk
semua sahabat yang telah bergabung bersama dengan kami di line interaktif dan juga yang bergabung bersama dengan kami di dalam program pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada kedua narasumber kami di pagi hari ini. Semoga kita akan dapat terus bekerja sama ke depan di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dan akhir kata, saya Victor Misa undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kabar baik menyertai kita semua. Amin.